أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنعمنا بشهر المبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وكرم وعزم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu para jamaah Masjid Jami Al-Hikmah beserta DKM pengurus semua, para asatid, para orang tua, para tokoh semua yang insyaallah sama-sama kita dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya Ramadan ini adalah nikmat yang paling besar di antara banyak nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita, yang menuntut kita, meminta kita untuk menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak firman Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Bapak Ibu, kalau kita mau menghitung-hitung nikmat Allah nggak akan pernah bisa, tidak akan pernah mampu. Sehingga Allah ulang-ulang misalnya di dalam surat Ar-Rahman, Allah ingatkan kita semua, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi wahai dua makhluk Allah yang kalian dustakan? Allah lagi ngajak bicara dua makhluknya yang Allah ciptakan untuk beribadah, menyembah kepada Allah. Siapa aja Bapak Ibu? Jin dan manusia. Nanti bisa dilihat di surat Az-Zariyat 56 ketika Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, menyembah kepada Allah. Nah, dua makhluk ini yang sedang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan ini nikmat yang begitu agung, begitu mulia. Dan ketika kita bersyukur Bapak Ibu semua yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, tentunya bersyukur tidak cukup dengan lisan. Karena para ulama mengajarkan bagaimana syukur itu dimulai dari hati. I'tiraf, mengetahui, meyakini bahwasanya semua kenikmatan ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, semua yang kita miliki adalah karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar bagaimana kehebatan kita. Setelah itu bagaimana lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Maka nikmat yang Allah berikan kita amalkan, kita jalankan sesuai dengan ketaatan perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalau THR-nya sudah turun. Sudah turun belum, Pak? Belum, kenceng banget belumnya ini. Ibu sudah turun belum THR ayahnya? Belum. Insyaallah dikit lagi kayaknya hilalnya kelihatan ini. Ya. Ini subhanallah. Kalau THR-nya sudah turun, jangan lupa tadi udah diingetin tuh. Jangan lupa sama zakatnya. Ada infak sedekahnya, bukan sekedar kita alhamdulillah THR-nya udah turun, besok langsung belanja. Kalau belanja duluan, kira-kira ada sisanya atau enggak? Wah, orang Ustaz ya berabe urusannya nih. Ya, makanya kudu kita sisahin, kudu kita sisihin. Ada zakat, ada infak yang harus kita keluarin.
Maka mudah-mudahan disitulah tambah keberkahan ya dalam kehidupan kita. Nah, begitu juga umur yang Allah berikan dalam kehidupan kita, sehingga banyak alasan Bapak Ibu semua, sehingga kita diperintahkan untuk selalu bersyukur kepada Allah, apalagi di bulan Ramadan. Makanya di antara akhir penutup ayat yang Allah ingatkan, di antara rangkaian ayat-ayat tentang puasa Ramadan, nanti bisa dilihat di Al-Baqarah 185-nya. Ketika Allah katakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita diperintahkan untuk membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Kenapa? Karena Allah telah menyempurnakan kenikmatan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita ini tahu diri, kita paham bahwasanya memang kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat yang Allah berikan, umur panjang, alhamdulillah kita masih termasuk hamba-hamba Allah yang bertahan sampai malam hari ini. Alhamdulillah. Ketika banyak manusia ya sudah sibuk dengan dunianya, kembali ke settingan awalnya. Padahal ketika Allah memanggil kita semua dalam Al-Baqarah 183-nya, Allah panggil dengan tingkat keimanan kita yang berbeda-beda. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Allah panggil dengan harfun nida, dengan huruf ya Bapak Ibu semua, yang memang ya itu adalah harfun nida untuk memanggil objek yang dekat maupun yang jauh. Dan Allah sandingkan dengan kalimat iman. Seakan-akan Allah ingin mengingatkan, memanggil kita, wahai orang-orang yang imannya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun mereka yang imannya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanggil kita semua, diajak. Bahkan dalam hadis qudsi dijelaskan, wa ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai hamba-hamba Allah Jalla wa Ala yang senantiasa sebelum Ramadan rajin ibadah, giat ibadahnya, maka Rasulullah mengingatkan akbil, bersemangatlah, teruskanlah ya semangat ibadahnya. Dan bagaimana Allah dan Rasul juga tidak melupakan meninggalkan hamba-hambanya yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, umat-umatnya yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diingatkan, wa ya baghiyasy syarr aqsir. Hamba-hamba Allah yang masih berlumur dosa, yang banyak lalainya, banyak salahnya, cukup istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bulan yang mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini subhanallah Bapak Ibu semua. Ya, maka jangankan ya kita sholat di masjid saja, kita melangkah untuk menuju rumah Allah Jalla wa Ala sudah dibalas dengan limpahan pahala di bulan yang penuh dengan kemuliaan. Alhamdulillah. Dulu para sahabat Rasulullah SAW rumahnya jauh-jauh Bapak Ibu semua. Ketika awal-awal di Madinah, sahabat Rasul rumahnya itu jauh-jauh dari Masjid Nabawi, sehingga para sahabat ingin memindahkan rumahnya lebih dekat lagi dengan Masjid Nabawi supaya mudah untuk berjamaah. Terdengar keinginan para sahabat tersebut di telinga Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah membolehkan? Tidak. Rasulullah tidak membolehkan, membiarkan rumah tersebut jauh dari Masjid Nabawi. Rasulullah mengatakan, wa inna likulli khutwatin ila shalah shadaqah. Karena langkah kita menuju rumah Allah adalah kebaikan, sedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Bapak Ibu muazzinnya Rasul? Ya, Sayyidina Bilal bin Rabah. Satu lagi Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Ya, Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta,
Jadi Ummi Maktum itu bukan ibunya yang buta, tapi beliaunya yang tidak bisa melihat, sehingga dikatakan maktum, tidak bisa melihat. Nah, beliau juga nanti kalau Bapak Ibu membaca surat Abasa wa Tawalla, ya, surat Abasa, salah satu asbabun nuzulnya adalah kisah beliau dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah turunkan khusus yang namanya surat Abasa. Nah, Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum ini Bapak Ibu semua, ya, tidak seperti kita. Kita dengan penglihatan sempurna, yang mudah untuk berjalan, yang mudah untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau dalam satu majlis bersama Rasul, kemudian beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, ada nggak keringanan untuk orang seperti aku yang tidak bisa melihat, untuk bisa ada keringanan, supaya ada keringanan tidak ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala?" Tapi apa jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengingatkan, Rasulullah bertanya, "Apakah kamu masih mendengar panggilan azan?" Kemudian beliau menjawab, "Masih wahai Rasul, masih mendengar." Maka tidak ada alasan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di hari-hari yang berikutnya Bapak Ibu semua, ketika beliau hendak berangkat sholat subuh sampai terjatuh, sampai berdarah anggota tubuhnya, ya, untuk dia berusaha memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari berikutnya tiba-tiba ada seorang yang menuntun beliau setiap hari. Setiap hari beliau dituntun menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju masjid, sampai-sampai beliau bingung, "Engkau ini siapa?" Abdullah bin Ummi Maktum pengen kenal, karena ingin mendoakan beliau supaya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata beliau nggak mau, orang ini nggak mau untuk didoakan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian dia ceritakan, dia bilang bahwasanya aku adalah iblis yang menyerupai manusia. Kenapa? Karena aku berusaha supaya engkau tidak terjatuh lagi. Karena dulu ketika engkau terjatuh, berusaha untuk menuju masjid, setengah dosa engkau diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setengah dosanya, baru berangkat ke masjid, terjatuh, setengah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku nggak mau engkau terjatuh lagi. Kalau engkau terjatuh lagi, seluruh dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Bapak Ibu semua, ya, bagaimana istiqamah, kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan, ya, kita semua bisa mendapatkan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, untuk senantiasa kita meramaikan, menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk kepatuhan kita kepada Allah. Sehingga Allah juga ingatkan, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Di antara tanda-tanda bahwasanya keimanan kita, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga yakin kepada hari akhir, adalah mereka yang senantiasa menghidupkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang senantiasa memakmurkan rumah Allah. Bahkan dalam hadis sahih dijelaskan di antara 7 golongan, ya, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Di antara 7 golongan yang akan Allah berikan naungan, pertolongan langsung nanti di yaumil akhir Bapak Ibu semua, di padang mahsyar, ketika tidak ada pertolongan, naungan, kecuali pertolongan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara 7 golongan tersebut, salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, adalah seorang manusia hamba Allah, umat Rasul, ketika hatinya itu selalu tertaut, selalu rindu dengan masjid. Pergi kemana aja yang dicari adalah
masjid. Apalagi Ramadan, tidak mau meninggalkan, tidak mau jauh dari masjid. Karena Ramadan bukan hanya saja siangnya ada ampunan, tapi malamnya Allah berikan ampunan untuk kita semua. Ya, maka begitu banyak fadilah keutamaan. Karena Ramadan ini memang dengan begitu banyak keutamaan, kekhususannya khusus Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang enggak pernah Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Bapak Ibu semua, enggak pernah Allah berikan kepada umat-umat yang lain. Bagaimana nanti dengan ada yang namanya malam kemuliaan Lailatul Qadar, ya Allah berikan, ya, sehingga ini semua bisa menjadikan kita mengambil hikmah dari apa yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Di antara salah satu doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, Abul Anbiya, Allah jelaskan di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 83. Doanya Nabi Ibrahim, beliau mengatakan, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya, nanti kalau Bapak Ibu baca tuh panjang tuh doa-doanya. Ya, itu banyak sekali. Ya, penghambaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah beliau mengatakan, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi hamba-hamba yang ahli hikmah, yang senantiasa mengambil hikmah, dan jadikan aku bersama orang-orang yang saleh. Setiap apa yang Allah berikan, setiap apa yang Allah turunkan dalam kehidupan kita pasti ada hikmahnya, Bapak Ibu semua. Nah, terkadang kita bilangnya semoga ada hikmahnya. Ya, rasa-rasanya kalimat ungkapan tersebut kurang pas. Ya, semoga ada hikmahnya, padahal setiap yang Allah berikan, baik kenikmatan ataupun keburukan, semua pasti ada hikmahnya. Maka kita bilangnya semoga kita bisa mengambil hikmah, bukan semoga ada hikmahnya, enggak, tapi semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap apa yang Allah turunkan, Allah berikan dalam kehidupan kita. Ya, maka Ramadan ini menjadikan kita lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mengubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Ya, ketika di Ramadan bukan hanya saja yang wajib, tapi yang sunnah kita jaga. Ya, ibu-ibu, ya, masih lama waktu Isya sudah berangkat ke masjid. Ya, bahkan mukenanya sudah ada duluan. Ya, orangnya nggak tahu ada di mana itu. Ya, menjaga yang sunnah, begitu juga bapak-bapaknya. Ya, sholat duhanya kita jaga, terawihnya kita jaga, bukan hanya saja yang wajib, tapi yang sunnahnya kita jaga. Apalagi nanti setelah Ramadan. Kita bukan hanya saja yang haram, yang halal kita jaga ketika Ramadan. Banyak makanan yang halal siang hari, tapi kita jaga. Yang halal kita jaga, apalagi yang haram. Ya, maka pantas ketika Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Ya, karena ending, ya, tujuan dari semua yang diberikan oleh Allah adalah menjadikan kita hamba-hamba yang lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu kuncinya adalah, Bapak Ibu semua, istiqomah. Istiqomah. Memang berat istiqomah. Maka nanti balasannya, pahalanya juga besar. Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah balas pahala untuk orang-orang yang sabar dengan pahala yang berlimpah, tidak ada batasannya. Sabar bukan hanya saja dalam kemaksiatan, dalam keburukan, tapi sabar dalam kenikmatan, sabar juga dalam ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, nanti akhirnya endingnya di surah Fussilat ayat 30. Allah katakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah dalam menghidupkan ibadah, sehingga nanti ketika ajal menjemput Allah turunkan para malaikat-malaikat untuk mendampingi, mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut, jangan kalian bersedih, jangan takut dengan masa yang akan datang dari alam barzakh, jangan bersedih dari alam dunia yang sudah ditinggalkan. Ada surga, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ada surga yang sudah dijanjikan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah. Semua jamaah Masjid Jami Al-Hikmah mudah-mudahan bertahan sampai akhir Ramadan. Ya, sampai akhir malam nanti, akhir Ramadan, mudah-mudahan kita bisa makmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita pemberat iman amal kebaikan di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang sedikit ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salah yang keliru mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.